Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai hari ini, kita satu orang kita baik Ibu dan teman-teman semua, sering kita mengenai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Adik Jona. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu presensi dulu ya. Ya Bu. Abe, Ada Ibu. Jona, ada Ibu Kevin. Ada Bu. Oke, baik. Ini hari hadir semua ya. Oke, pembelajaran kita hari ini tentang usaha dan energi. Tapi sebelum itu kita, Ibu ingin mereview kembali pembelajaran kita minggu lalu apa sih? Ada yang masih ingat? Ayo, apa ya? Hukum Newton. Oke, hukum Newton. Hukum Newton tuh ada 3 ya? Ya. Ada yang 1, 2, dan Ya, 3. 3. Nah, hukum Newton 1 itu apa? 2 itu apa? Dan 3 itu apa? Ayo. Ada yang masih ingat? Asri? Masa kalian lupa? Di kan baru minggu lalu, belum dapat 1 bulan juga. Oke, hukum Newton 1 itu apa? Ayo, saudara Kevin, adik Kevin. Kalau hukum itu satu itu dia mengatakan kalau sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus ini beraturan kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Sama dengan massa benda dikali percepatan benda. Bagus sekali. Jadi kalau hukum Newton 3 Aksi dan reaksi. aksi dan reaksi. Oke. Kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, usaha dan energi. Nah, sebelum itu, contoh nih, Ibu dorong tembok. Ibu mendorong tembok tapi dengan tenaga yang kuat dan sampai keringat Ibu keluar itu, Ibu bisa dibilang itu usaha atau bukan? Tidak. Tidak. Alasannya apa? Karena tidak ada benda yang bergerak. Oke, untuk lebih jelas kembali kita akan belajar ke sekarang. Ini hari kita akan membahas tentang usaha dan energi. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mendefinisikan pengertian usaha, yang kedua mendefinisikan energi berdasarkan konsep usaha, yang ketiga mengidentifikasi macam-macam bentuk energi dasar yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir menganalisis bentuk energi yang terlibat pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan apa itu usaha, Ibu akan memberikan contoh tentang usaha, energi, dan hubungan antara usaha dan energi. Kemudian, Ibu juga akan memberikan sedikit kuis yang berhubungan dengan usaha dan energi. Jadi, adik-adik dengar baik-baik ya, karena sedikit lagi, habis pembelajaran Ibu akan kasih kuis ya. Setelah itu Ibu akan minta adik-adik untuk mengerjakan LKPD dan selesai. Oke. Kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, usaha. Nah, seperti yang adik-adik jelaskan tadi, gimana kalau kita mendorong tembok dan tembok tidak terjadi apa-apa, itu bukan usaha. Nah, oke, usaha itu sendiri hasil kali gaya dengan perpindahan benda. Nah, gimana terjadinya? Nah, usaha akan terjadi jika gaya yang bergerak itu mengalami perpindahan. Nah, jadi kalau Ibu dorong tembok ini bukan usaha, karena dia tidak bergerak atau tidak berpindah. Walaupun Ibu memberikan gaya atau memberikan energi, tapi dia tidak berpindah, sehingga itu dia bukan usaha. Kemudian syarat terjadinya usaha, ada gaya yang bekerja pada benda, kemudian benda yang bekerja itu mengalami perpindahan. Dan rumus usaha itu sendiri W sama dengan F kali S. Nah, W sama dengan usaha, ada spidol. Mungkin ada spidol. Tidak ada Ibu.
Oke. Kemudian di sini ada beberapa usaha, ada usaha positif dan usaha negatif. Nah, usaha positif adalah usaha atau gaya yang bergerak ketika terjadinya perpindahan. Jadi dia searah dengan gaya yang bergerak itu searah dengan perpindahan. Contohnya ini. Nah, ini gayanya. Jadi dia berpindah itu searah ya. Jadi itu disebut dengan usaha positif. Dan kemudian ada usaha negatif. Yang kedua ada usaha negatif, di mana arah gerak gaya itu berlawanan arah dengan perpindahan. Contohnya mobil yang turun tanjakan macam. Nah ini gaya atau itu mobil ya, mobil yang turun tanjakan tuh dia berlawanan arah dengan perpindahan sehingga dia membentuk sudut. Jadi sehingga untuk usaha positif sendiri itu W sama dengan F kali S kali cos theta karena dia membentuk sudut. Kemudian sampai sini paham kan? Adik-adik paham tentang usaha positif dan usaha negatif? Ayo, kalau yang belum paham tanya saya. Paham? Paham. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita masuk ke energi. Nah, energi secara umum itu didefinisikan sebagai kemampuan melakukan usaha. Nah, kalau usaha kayak macam kita kayak usaha dan energi itu saling bergantungan. Jadi usaha tidak akan terjadi tanpa adanya energi. Contohnya, kita mendorong tembok atau mendorong meja, ini pasti kita kan memberikan energi ya. Nah, sehingga usaha akan ada karena adanya energi. Sehingga usaha dan energi itu saling bergantungan. Jadi energi tersendiri itu energi yang dilakukan karena terjadinya usaha. Kemudian hubungan antara usaha dan energi. Nah, usaha yang dilakukan pada benda, usaha yang dilakukan pada benda nih menyebabkan perubahan. Yang pertama perubahan kecepatan, perubahan posisi, perubahan bentuk energi. Dimana secara matematis tuh W sama dengan delta E atau usaha sama dengan perubahan energi. Oke, Ibu akan kasih sedikit penjelasan ya antara hubungan usaha dan energi. Lihat ya. Ibu bisa minta satu orang untuk ambil air. Apa Ibu? Aku jelas. Kan lihat ya.
Oke, coba ada dia, yuk taruh air sama lilin. Mau bakar lilinnya, taruh kelas ya. Nah, kalian bisa lihat kan airnya naik. Ulangi. Ya, baik-baik ya. Coba naik lagi. Satu orang main supaya dia. Kalian tahu nggak? Kalian tahu kenapa ini bisa terjadi? Ini hubungan antara usaha dan energi seperti yang saya Ibu jelaskan tadi, di mana usaha dan energi itu saling bergantungan, di mana kita kayak memberikan energi itu menghasilkan usaha. Nah, di sini energinya kan energi panas nih, jadi dia terjadinya usaha atau airnya berpindah dari sini ke sini. Itu hubungan antara usaha dan energi. Sampai sini paham? Ibu kasih kompas ya. Sebuah benda didorong dengan gaya 20 Newton sehingga berpindah sejauh 5 meter searah gaya. Hitung usaha yang dilakukan. Masih ingat kita pakai rumus yang ini. Catat soal. Yuk bacakan kembali. Sebuah benda didorong dengan gaya 20 Newton sehingga berpindah sejauh 5 meter searah gaya. Hitung usaha yang dilakukan. Di sini yang kita tahu itu gayanya 20 Newton. Ada yang bisa kerja? Ada? Ayo, ada yang bisa kerja ini enggak? Sudah ketahui semua gayanya, perpindahan. Visual. Oke, terima kasih Adik Asim. Jadi jawabannya benar ya. Kalian semua suka kan tentang usaha, hubungan usaha dan energi? Kemudian ada satuan energi, di mana energi itu satuan energi dalam satuan internasional adalah joule, sama dengan satuan usaha. Karena tadi kan usaha sama dengan perubahan energi, jadi satuannya joule. Kemudian bentuk energi. Yang pertama ada energi kinetik. Nah, energi kinetik ini energi yang dimiliki benda karena geraknya. Rumusnya tuh
Kemudian ada energi potensial. Nah, energi potensial energi yang dimiliki benda karena posisi dan ketinggiannya. Jadi contohnya apa ya? Apel, buah apel. Dia kan posisinya di pohonnya dan dia memiliki ketinggian. Jadi itu disebut dengan energi potensial. Gimana rumusnya? Massa kali gravitasi kali ketinggian. Kemudian energi mekanik. Nah, yang terakhir, energi mekanik itu gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, berarti dia di mana benda itu memiliki geraknya, posisinya dan ketinggian. Contohnya ayunan. Ayunan dia kan bergerak dan memiliki posisinya, terus dan memiliki ketinggian. Sampai sini paham? Oke, Ibu coba bagi 2 kelompok. Kita kerjakan AKB. 2 kelompok. Ya, satu. Yang belakang pindah sini. Bedanya simpan ya, minggu depan kumpul. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya ada penerapan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Contohnya seperti perubahan energi listrik menjadi gerak. Kemudian listrik menjadi gerak ke contohnya kipas angin, dia kan dari energi listrik jadinya gerak. Kemudian ada energi kimia jadi gerak, kemudian ada potensial ke kinetik. Kemudian prinsip kekekalan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi dia dapat berubah bentuk. Jadi hukum kekekalan energi itu dia tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi dia itu dapat berubah bentuk. Jadi mau bentuknya bagaimana dia akan berubah, tapi dia tidak bisa diciptakan oleh kita. Contohnya apa ya? Sabar. Dia dapat berubah bentuk. Di sini paham?
kami semuanya sudah pahami. Jadi ibu minta kalian kerjakan tulis ya. Oke, semuanya sudah mengerjakan tulis. Oke. Oke, pembelajaran kita sampai sini ya. Tapi nanti ibu akan kasih tugas rumah. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Sebelum itu kita simpulkan. Ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Usaha itu apa? Energi itu apa? Hubungan usaha dan energi itu apa? Ada yang bisa simpulkan? Tolong. Ya kita simpulkan sama-sama ya. Karena kita kan belajar sama-sama, jadi kita harus simpulkannya sama-sama. Oke, usaha itu apa? Usaha adalah didefinisikan sebagai yang akan terjadi ketika adanya Perpindahan. Kemudian energi adalah ayo, masa ibu sih? Kalian juga kan? Kalian juga tadi sudah dengar nih. Usaha itu apa? Energi itu apa? Oke, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi hubungan usaha dan energi? Nah, hubungan usaha dan energi itu usaha akan terjadi ketika adanya energi. Oke, kemudian tadi ada bentuk-bentuk energi, ada energi kinetik, energi potensial dan energi mekanika. Kemudian ini tadi ibu sudah jelaskan energi dapat berubah bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kita sampai sini ya. Mungkin ada kesalahan ibu dari tadi pembelajaran, ibu minta maaf. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Baik ibu dan baik kita pulang balik kita berdoa selesai. Kasih ya, Be. Sampai jumpa minggu depan ya.